Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noladi Suri, NIM 1202183352. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang transisi analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Objektif dari materi berikut adalah menjelaskan tujuan dan elemen model desain, mengidentifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat pandangan diagram komunikasi dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari UML sequence diagram, dan membuat pandangan sequence diagram dari model desain. Selanjutnya adalah proses map. Proses map di mana stakeholder atau aktor membuat requirement model. Setelah membuat requirement model, dia akan membuat arsitektur model dan desain model. Setelah arsitektur dan desain model dibuat, maka terciptalah solution model. Dari solution model akan dibuat code-nya. Berikut adalah artefak-artefak yang harus ada. Lalu pengenalan model desain. Model desain dibentuk dari requirement model. Model desain digabung dengan arsitektur model untuk memproduksi solution model. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama, sequence diagram. Yang kedua, communication diagram. Dan yang ketiga, interaction overview diagram. Interaction overview diagram adalah gabungan dari activity diagram dan potongan sequence diagram. Lalu selanjutnya, setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara satu atau dua skenario use case, lalu potongan dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Perbandingan analisis dan desain. Analisis membantu kamu memodelkan bisnis proses apa yang sistemnya harus mendukung, diantaranya use case dan domain model. Sementara desain membantu kamu bagaimana memodelkan sistem yang mendukung suatu proses bisnis, yang terdiri dari boundary, komponen service, dan entity. Analisis robustness. Analisis robustness adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam memodelkan desain. Seperti gambar berikut. Lalu, input untuk analisis robustness adalah use case, skenario use case untuk use case tersebut, lalu use case activity diagram, dan terakhir ada domain model. Model desain biasanya diambil dari UML diagram interaksi dengan komponen desain seperti batasan, service, dan komponen entity. Berikut pernyataan tadi adalah output dari analisis robustness. Lalu ada komponen batasan. Komponen batasan digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu user dan sistem eksternal. Seperti gambar berikut, abstraksi dari layar UI, sensor, komunikasi antar muka, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi dan setiap batasan komponen harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen service. Komponen service merepresentasikan koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kendali dari objek lain dan sering digunakan untuk merangkum atau mengenkapsulasi kondisi yang terkait dengan use case tertentu. Seperti gambar berikut, mengkoordinasi alur kontrol, memisahkan pergantian apapun dalam workflow dari komponen batasan dan entitas. Komponen entitas. Komponen entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering bertahan. Sebagai berikut, gambarnya menjelaskan tentang entitas biasanya sesuai dengan objek domain. Kebanyakan entitas adalah persisten atau terus-menerus, dan entitas dapat memiliki kompleks behavior. Lalu ada komponen service dan entitas. Komponen service atau komponen entitas akan sering mempunyai komponen service yang sesuai. Gambar berikut menjelaskan tentang bagaimana objek service dan layanan akan sering mengontrol kesesuaian objek entitas, dan objek service dapat menyerahkan ke objek service lainnya. Komponen batasan dan entitas. Komponen batasan dapat sering mengambil atribut dari komponen entitas. Seperti ini. Lalu mendeskripsikan proses analisis robustness. Yang pertama, memilih use case.
Lalu membangun diagram komunikasi atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas dalam use case. Dengan cara mengidentifikasi komponen desain yang mendukung aktivitas dalam use case, menggambar asosiasi antar komponen, dan menamai asosiasi dengan pesan. Dan yang terakhir, caranya adalah mengkonversi diagram komunikasi menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk pandangan opsional. Berikut adalah elemen UML diagram komunikasi. Seperti gambar berikut. Lalu ada variasi dari komunikasi diagram sebelumnya. Kalau yang di sini belum ada pesannya, hanya ada asosiasinya saja dan aktivitas. Lalu mengidentifikasi elemen diagram komunikasi. Dengan cara membuat sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan dan arah pesan. Arah pesan ada dua. Yang pertama, panah padat adalah pesan sinkron. Dan kedua, panah terbuka adalah pesan asinkron. Lalu sebuah pesan dapat menunjukkan juga nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Lalu daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima. Dan ada guard condition yang menunjukkan pesan syarat dan parameter kembali. Lalu membuat diagram komunikasi. Caranya adalah pilih use case yang sesuai dengan cara menempatkan aktor ke diagram komunikasi, lalu menganalisis form use case atau activity diagram untuk use case. Untuk setiap tindakan use case, harus mengidentifikasi komponen batasan, layanan, entitas, dan interaksi lanjutan, menemukan metode baru, komponen batasan, layanan, dan entitas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menempatkan aktor ke diagram, seperti berikut. Booking agent adalah aktor. Lalu mengidentifikasi komponen batasan. Komponen batasan berikut adalah arrival date, departure date, dan request type of room. Lalu mengidentifikasi komponen service. Komponen service berikut adalah reservation service, di mana untuk membuat reservasi. Lalu membuat entitas reservation seperti berikut. Lalu langkah berikutnya adalah menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dan tipe kamar yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, nanti akan ditampilkan metode set room yang menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung tidak diperlihatkan, tapi ditetapkan untuk reservasi. Lalu, metode make reservation object reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Seperti berikut. Nah, ini adalah contoh-contoh diagram komunikasi. Adalah skenario primer dan skenario sekunder. Seperti berikut. Lalu adalah diagram sequence. Sequence diagram memberikan perspektif yang berbeda tentang interaksi antara objek dan dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, lalu dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi dan terbukti lebih berguna bagi pengembang sorotan urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML, seperti berikut. Fragments adalah diagram urutan mendukung notasi fragmen. Menggunakan fragmen meliputi menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, menginginkan dua atau lebih skenario yang akan ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke detail diagram urutan, menginginkan Anda untuk mencegah si diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut adalah untuk menjelaskan notasi fragmen. Contoh dari fragmen, skenario primer, skenario sekunder, dan diagram urutan fragmen. Seperti berikut. Kesimpulannya adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Terima kasih.